Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak solih-solihah? Semoga semuanya dalam kondisi sehat. Hari ini kita akan belajar tematik fokus bahasa Indonesia. Masih di tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 3. Bersatu kita teguh. Sebelum kita memulai pembelajaran, yuk kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan berguna buat kita kelak. Yuk kita membaca doa bersama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang mengidentifikasikan ciri-ciri kata baku dan tidak baku. Kemudian menemukan kata baku dan tidak baku yang disajikan dalam teks dan menentukan penggunaan kata baku dalam kegiatan tulis-menulis. Mungkin kalian sering mendengar ya, apa sih kata baku, apa sih kata tidak baku? Yuk kita perhatikan penjelasan berikut. Kata baku dan kata tidak baku. Kata baku adalah kata yang disusun dan ditulis sesuai dengan PUEB, yaitu Pedoman Umum Penggunaan Bahasa Indonesia, dan bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau dulu mungkin kalian biasa mendengar ejaan yang disempurnakan, tapi sekarang kita mengacunya kepada PUEB. Nah, kata baku ini biasanya digunakan pada penulisan karya ilmiah, jurnal, surat resmi antar instansi, laporan kegiatan, surat lamaran pekerjaan, surat dinas, dan kegiatan yang bersifat resmi lainnya. Kemudian, kata tidak baku. Kata tidak baku merupakan kata yang dipakai tidak sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang telah ditentukan. Umumnya, kata tidak baku itu digunakan dalam bahasa sehari-hari atau yang biasa disebut dengan bahasa tutur. Nah, ciri-ciri dari kata baku adalah yang pertama, kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Kemudian, kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Pada pemakaian imbuhan, kata baku bersifat eksplisit. Kata baku digunakan sesuai dengan konteks kalimat. Kata baku tidak terkontaminasi atau tidak rancu. Kata baku tidak mengandung arti pleonasme. Pleonasme ini adalah penggunaan unsur yang berlebihan dalam kalimat. Misalnya pada kata-kata saudara-saudara sekalian. Nah, itu kan saudara-saudara itu artinya sudah banyak. Ditambah sekalian itu banyak. Jadi itu berlebih-lebihan. Kemudian tidak baku, kata baku tidak mengandung hiperkorek. Hiperkorek itu adalah kata yang sudah betul dibetul-betulkan sehingga menjadi tidak baku. Contohnya, kata yang terjadi ketika penggunaan huruf F dengan huruf P atau penggunaan huruf S dengan S. Nah, seperti itu. Faham dengan paham. Ciri-ciri kata tidak baku biasanya digunakan dalam bahasa sehari-hari atau bahasa komunikasi sehari-hari. Sudah dipengaruhi oleh perkembangan zaman, bentuknya mudah berubah-ubah, memiliki arti yang sama meskipun terkesan berbeda dengan bahasa baku. Contoh bahasa baku dan tidak baku. Contoh bahasa baku yang biasa digunakan, aktif, pasif, apotek,
bus, efektif, nasihat, karena, foto, biosfer, objek, teknik, daftar, dan sebagainya. Kemudian contoh kata tidak baku: aktif, pasif, apotik, bis, efektif, nasihat, karena, foto, biosfer, objek, teknik, daftar, dan lain sebagainya. Nah, kata baku yang kita gunakan ini bisa kita cari di dalam teks bacaan. Kita bisa melaporkan atau kita bisa membuat kesimpulan dari sebuah bacaan dengan mengambil kata baku di dalamnya. Seperti pelajaran yang lalu, kita menggunakan peta pikiran. Di sini kita tuliskan judul teksnya dulu, kemudian kita cari apa yang dibicarakan dalam teks tersebut. Kemudian siapa tokohnya yang ada di dalam teks, kapan kejadian yang ada di dalam bacaan, di mana terjadinya peristiwa di dalam bacaan, mengapa, kemudian dan bagaimana. Dari kata tanya ini kita bisa buat rangkuman sehingga menjadi sebuah kata yang baku. Jadi rangkumannya ini menggunakan kalimat yang baku. Nah, untuk melatih kalian penggunaan kata baku dan tidak baku, silakan kalian kerjakan latihan di buku paket tema 2 halaman 128 dan 147. Jika ada yang tidak kalian mengerti, kalian bisa tanyakan kepada ayah dan bunda di rumah atau bisa ditanyakan kepada guru kalian masing-masing, ya. Terima kasih, cukup pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.